Terima kasih masih bersama kami di Metro Plus Siang dan tentunya kali ini kita masih membahas mengenai karena ini tanggal 24 Juni yang merupakan hari Bidan Nasional Bu ya. Hari Dan ulang tahun Bidan Ikatan ya. Bidan. Nah, kita masih bersama Ibu Emi dan juga Ibu Erna untuk membahas mengenai profesi bidan. Nah, kita tadi mau membahas kriteria. Nah, Ibu Emi sekarang sebetulnya kriteria menjadi seorang bidan itu bidan teladan lebih tepatnya ya. Tadi belum sempat dilanjutkan lagi. Kira-kira apa lagi sih Bu? Jadi untuk jadi bidan teladan pasti dia punya prestasi ya. Iya. Ya tidak biasa-biasa saja. Iya. Ya. Pasti salah satunya kinerjanya atau performance. Kemudian pelaksanaan pelayanan ini dinilai selama ini. Tadi apakah ada menyumbang angka kematian yang cukup atau mungkin pelayanannya cukup bagus ya. Kemudian juga target-targetnya tercapai, kemudian aktivitasnya juga pada dinas kesehatan, puskesmas dan mungkin juga di organisasi profesi itu menjadi salah satu penilaian. Dan itu dinilai oleh siapa Bu? Yang menilai dari pemerintah. Ya, ini memang program pemerintah ada memberikan apresiasi terhadap tenaga kesehatan. Itu per tahun berarti? Iya, per tahun. Mulai dari tingkat kementerian, kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten kota sampai di kecamatan. Nah, ini saya mau ke Ibu Ana lagi nih. Apa di saat sebelum menjadi bidan teladan ini, apakah ada mungkin ada inovasi atau mungkin ada sesuatu yang baru mungkin bisa ditularkan gitu Bu? Ya, betul sekali. Kita untuk menjadi bidan teladan itu betul kata Ibu harus memiliki prestasi yang bisa dibanggakan atau diunggulkan. Kebetulan saya di lapangan selain menjadi bidan desa, saya juga menjadi penggiat dalam hal upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat. Itu di mana di desa saya itu dibentuk kayak sebuah dana sosial masyarakat, Dasimas, kami menyebutnya di sana dengan Dasimas, istilah Dasimas, di mana dana ini kita kumpulkan setiap bulan oleh kader kesehatan yang ada di desa saya sebesar Rp1.000 per kepala keluarga. Dan dana ini kegunaannya itu lebih fleksibel gitu ya. Jadi fleksibel bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan keluarga. Salah satunya kayak posyandu, kelas ibu hamil, terus untuk yang sekarang saya berdayakan itu untuk kegiatan PIMTCT atau lebih cenderung dengan pemeriksaan tes HIV. Ya. Ini kegiatan-kegiatan Ibu sebutkan barusan aja ini, apakah ini program yang Ibu ciptakan sendiri? Betul. Jadi memang Ibu yang menciptakan program ini gitu ya? Sebetulnya kan untuk UKBM itu sendiri kan kayak posyandu itu memang berasal dari masyarakat gitu ya. Tapi untuk hal sistem pendanaan ini kan kita kalau urusan dengan dana itu terkadang agak susah gitu ya. Nah, saya ciptakan sendiri. Kebetulan saya di desa menjadi pengelola lumbung ekonomi desa. Itu salah satu kelebihan Kabupaten Subang mungkin karena Ibu sibuk juga ya. karena di Kabupaten Subang memiliki di semua desa-desanya ada lumbung ekonomi desa. Di mana lumbung ekonomi desa ini bisa mendongkrak perekonomian di masyarakat desa dengan dana yang sebetulnya dikumpulkan dari masyarakat itu sendiri. Luar biasa ya. Gitu. Banyak sekali makanya pantas untuk disebut teladan gitu ya. Walaupun nilainya hanya Rp1.000, ternyata kalau dikumpulin secara rutin itu manfaatnya sangat banyak. Oh gitu. Dan ini Ibu pasti punya program untuk 1 tahun ke depan lagi. Betul. Luar biasa. Nah, kita kembali lagi ke Ibu Emi, Bu. Saat ini kalau kita berbicara tentang jumlah bidan di Indonesia, ada berapa banyak sebetulnya untuk yang mungkin sekarang yang ketahuan nih gitu ya? Betul. Nah, kalau jumlah bidan sebetulnya di Indonesia sudah sangat cukup lah ya. Data terakhir bulan November 2015 ya dari MTKI itu 353.003 bidan. 353.000 bidan seluruh Indonesia. Apakah angka itu sudah cukup dengan untuk mencukupi jumlah populasi masyarakat Indonesia? Ya, kalau kita bicara mencukupi, kita bicara ke standar misalnya yang digunakan oleh WHO, satu bidan untuk 1.000 penduduk berarti kan sudah cukup. Sebetulnya kita butuh 250.000 bidan. Oh, jadi sekarang memang ada over capacity berarti ya? Tapi distribusinya yang menjadi masalah. Karena dari
sekian banyak desa-desa masih ada 20% desa belum ada bidan. Oh gitu Nah, ya. bidan kita banyak di kota-kota juga. Jadi masalah distribusi ini mungkin untuk semua tenaga kesehatan menjadi masalah yang Nah ini tidak akan menjadi kecil, ya. suatu perbincangan yang sangat menarik lagi. Tentunya kita akan bertanya nih mengenai distribusi bidan dan Ya. juga mungkin kita mau tanya nanti kira-kira Bu Erna pernah bertugas di mana ya. Iya. Tapi nanti kita akan kembali lagi. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan ini akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini.